Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yamada-kun level 999 episode ke-8. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Akane yang baru saja sampai ke festival budaya di sekolah Yamada, yang mana di sana sudah ada Runa dan Kamota yang sedari tadi sedang menunggu Akane di gerbang sekolah. Dan ternyata alasan Akane datang terlambat sebab semalam tiba-tiba ia dipanggil bosnya untuk menjaga di minimarket. Dan setelah itu dilanjut dengan Akane yang harus mengerjakan makalah, sehingga membuat Akane pun menjadi kurang tidur. Dan ketika mereka sedang jalan-jalan di sekitar sekolah, di sini Akane tiba-tiba dikejutkan dengan Eita yang saat ini tengah dikerumuni para gadis. Hal ini dikarenakan Eita mengenakan sebuah telinga kelinci yang tentunya terlihat cukup mencolok. Lalu tak lama setelah itu, karena Eita mengajak Kamota masuk ke rumah hantu, saat ini Akane pun akan pergi jalan-jalan bersama dengan Runa. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba perut Runa terasa agak sakit, sebab saking gugupnya Runa berada di situasi keramaian. Selain itu, karena tahun depan Runa akan masuk ke SMA ini, sehingga membuatnya pun makin merasa tertekan setelah ia melihat suasana keramaian pada sekolah ini. Lalu saat ini Akane pun pergi mengantar Runa ke toilet dengan ia yang akan menunggu Runa di luar toilet. Lalu tak lama setelah itu, di sini Akane mendapatkan kabar dari Eita bahwa Eita mengajak untuk berkumpul 15 menit lagi, sebab saat ini Eita dan Kamota akan jalan-jalan terlebih dulu setelah mereka keluar dari rumah hantu. Dan di sini awalnya Akane berniat menghubungi Yamada, apakah nanti Yamada juga akan ikut berkumpul dengan rekan party yang lain. Namun seketika itu Akane pun mengurungkan niatnya karena seolah dirinya berharap ingin bertemu dengan Yamada. Lalu ketika Akane melihat ada kardus yang jatuh di depan kelas, di sini pandangan Akane pun tertuju pada seorang pria yang sedang membantu membereskan kardus tersebut. Yang mana ternyata pria tersebut adalah Yamada yang saat ini sedang memasukkan kardus tersebut ke dalam kelasnya. Dan di sini awalnya Akane berniat menyapa Yamada sebab akhirnya ia bisa bertemu dengan Yamada di sekolah ini. Namun karena saat ini Yamada sedang asik bersama teman-temannya, di sini Akane pun mengurungkan niatnya karena ia tidak ingin mengganggu Yamada yang sedang sibuk. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Yamada yang baru saja menaruh beberapa kardus yang jatuh tadi. Dan saat ini Yamada meminta izin kepada Yukari dan Okamoto agar ia bisa pergi keluar sejenak. Yang mana ternyata alasan Yamada pergi keluar karena untuk menemui Akane yang saat ini sedang menunggu Runa di depan toilet. Seketika itu Akane pun merasa terkejut sebab ia tak menyangka Yamada sendiri yang menemui dirinya. Lalu saat Akane bertanya kepada Yamada apakah tadi Yamada sempat menyadari keberadaan Akane, dan di sini Yamada pun mengiyakannya sebab ketika Yamada mengetahui ada Akane di sekolahnya, awalnya ia pun berniat untuk menghampiri Akane. Namun karena tadi terdapat beberapa kardus yang jatuh, sehingga Yamada pun harus membereskannya terlebih dulu. Lalu di saat mereka yang sedang berbincang-bincang, dari arah kelas Yamada terdapat Yukari yang saat ini tengah mengamati Akane dan Yamada. Yang mana sepertinya seolah Yukari tak menyangka bahwa Yamada bisa dekat dengan gadis lain. Beberapa saat pun berlalu setelah Akane menceritakan kepada Yamada mengenai kondisi yang sedang dialami Runa. Saat ini mereka pun membawa Runa ke UKS agar Runa mendapatkan perawatan pertama. Dan setelah kondisi Runa diperiksa, di sini Runa pun disuruh untuk berbaring terlebih dulu agar kondisi dari Runa bisa segera pulih.
Lalu ketika Runa mengetahui bahwa Yamada hendak menghubungi Eita, seketika itu Runa pun langsung mengambil ponsel Yamada agar Yamada tidak memberitahu kepada Eita tentang ia yang sedang berada di UKS. Sebab kemungkinan nanti Runa akan dipaksa Eita pulang sehingga membuat Runa tidak bisa menikmati jajanan di festival ini. Selain itu, di sini Runa juga mengatakan bahwa semalaman ia sengaja belum makan apapun untuk persiapan hari ini. Namun hal tersebut justru membuat kondisi perut Runa menjadi sakit. Dan untuk menghibur Runa, saat ini Akane pun menawarkan diri untuk membelikan jajanan yang sedang diinginkan Runa. Lalu dengan tanpa rasa sungkan, di sini Runa pun meminta dibelikan banyak sekali jajanan. Bahkan ia juga meminta untuk dibelikan souvenir kaos pada SMA ini. Dan karena Akane juga tidak hafal dengan lokasi stand yang diminta Runa, di sini Yamada pun juga ikut pergi bersama Akane sebagai petunjuk jalan. Lalu ketika Akane dan Yamada melewati lorong sekolah, saat ini mereka berdua pun menjadi pusat perhatian, terutama para gadis yang terus memandangi Akane. Sebab mereka mengira bahwa Yamada saat ini telah memiliki seorang pacar. Dan saat di tengah jalan, tiba-tiba Yamada bertemu dengan guru olahraganya, yang mana saat ini beliau merasa takjub kepada Yamada. Karena akhirnya Yamada yang merupakan pria kurang peka saat ini bisa bersama dengan seorang gadis. Dan ketika guru tersebut bertanya kepada Akane mengenai usianya, seketika itu guru tersebut pun malah beranggapan bahwa Yamada memiliki selera terhadap gadis yang lebih tua. Lalu karena guru itu tadi berkata cukup keras, sehingga saat ini Akane dan Yamada pun dihampiri beberapa gadis yang tentunya ingin menanyakan hubungan Akane dan Yamada. Beberapa saat pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Akane dan juga Yamada yang tengah duduk di halaman sekolah setelah mereka diinterogasi oleh beberapa gadis yang ngefans dengan Yamada tadi. Dan tak lama setelah itu, akhirnya Eita dan Kamota pun datang ke sana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Eita. Lalu ketika Eita bertanya kepada Akane, mengapa Akane terlihat agak capek? Di sini Akane pun menjelaskan kepada Eita bahwa tadi mereka sehabis dikerumuni oleh banyak gadis yang ingin bertanya tentang hubungan Yamada dan Akane. Dan di sini tiba-tiba Eita mencoba menggoda Yamada dengan mengatakan bahwa bukankah lebih baik jika Yamada dan Akane mulai saling berpacaran agar status mereka tidak lagi menjadi sebuah gosip. Seketika itu Akane pun merasa agak malu dengan perkataan Eita. Ditambah lagi karena Yamada juga mengiyakannya. Saat ini Akane pun tiba-tiba pergi dari sana dengan perasaannya yang sedang tidak karuan. Dan di sini Eita pun merasa agak bersalah kepada Akane sebab ia tak menyangka Akane malah merasa malu ketika ia yang mencoba menggoda Yamada. Lalu ketika Eita hendak menyusul Akane, di sini tiba-tiba Yamada spontan berlari mengejar Akane, seolah Yamada juga merasa bersalah karena ia yang mengiyakan perkataan Eita tadi. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Akane yang saat ini sedang pergi tanpa arah tujuan, sembari ia yang masih kepikiran perkataan Eita bahwa harusnya tadi ia tidak menganggap serius candaan dari Eita. Lalu ketika Akane berlari di lorong sekolah, tiba-tiba Akane tak sengaja menabrak Yukari yang sedang mengecek sesuatu. Dan dari arah belakang Akane, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Yamada yang saat ini tengah mengejar Akane. Lalu seketika itu Akane pun bergegas pergi dari sana sebab ia masih merasa malu berhadapan langsung dengan Yamada. Yamada yang melihat Akane malah menjauhi dirinya. Di sini Yamada pun spontan mempercepat lajunya sambil memperingati Akane bahwa Akane jangan berlarian di tangga tersebut. Seketika itu Akane pun menghentikan langkah kakinya sembari ia yang menghadap ke arah Yamada. Dan ketika Yamada menghampiri Akane, di sini Akane pun mencoba mempertegas kepada Yamada bahwa tadi baru pertama kalinya ia mendengar
Yamada memanggil namanya menggunakan nama asli. Sebab selama ini Akane selalu merasa bahwa sebenarnya Yamada tidak tahu tentang nama asli Akane. Lalu karena di sini mereka berdua menjadi pusat perhatian para gadis, saat ini mereka pun pergi ke lantai atas di tempat yang jarang dilalui oleh para siswa. Dan setelah merasa aman, di sini Yamada pun meminta maaf kepada Akane jika Akane merasa tersinggung ketika ia mengiyakan godaan Eita tadi. Seketika itu, Akane pun menyela perkataan Yamada dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak merasa marah terhadap Yamada. Namun di sini Yamada malah merasa agak bingung sebab tadi jelas-jelas ia melihat Akane sedang marah. Lalu Akane pun mempertegas kepada Yamada bahwa tadi ia hanya sedang merasa malu dengan pembahasan yang sedang dibahas Eita tadi. Namun karena Yamada adalah orang yang kurang peka, di sini ia pun merasa masih kebingungan dengan letak yang membuat Akane merasa malu. Dan ketika Yamada mencoba bertanya lagi kepada Akane, apakah Akane benar-benar tidak merasa marah? Seketika itu Yamada pun merasa agak lega sebab Akane yang menegaskan kepada dirinya bahwa Akane tidaklah merasa marah terhadap Yamada. Lalu saat Yamada mengajak Akane untuk membeli pesanan runa, seketika itu Akane mencoba menahan Yamada dengan ia yang mencoba memberi sebuah pertanyaan. Bagaimana tanggapan Yamada jika Akane menanggapi serius perkataan Eita tentang dirinya yang benar-benar berpacaran dengan Yamada? Namun karena Akane malah merasa malu sendiri, akhirnya ia pun tidak jadi membahasnya dan Akane langsung turun mengajak Yamada membeli pesanan runa. Lalu saat ini tiba-tiba Yamada mengatakan kepada Akane bahwa jika ia benar-benar berpacaran dengan Akane, maka Yamada akan merasa terhormat karena Akane mau menerima dirinya apa adanya. Sebab sosok Akane yang ada di mata Yamada bagaikan setangkai bunga yang berada di atas tebing yang tinggi. Dan episode ini pun ditutup dengan Akane dan Yamada yang akhirnya telah kembali berbaikan. Dan saat ini mereka pun pergi membeli jajanan yang dipesan Runa. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.